Assalamualaikum Ustadz. Salam. Saya mau manggil Anda Uje, Ustadz. Ya Allah. Sehat. Allahumma sholli. Aduh ya Allah, ini orang tua gimana sehat? Aduh, yang muda kesalahan. Bang Uje, saya langsung aja bertanya ke Bang Uje. Idola Anda, Pak Ya, Kiai? pasti. Apa yang membuat Anda? Beliau inspirator saya. Karena yang muda ini nggak punya bahan apa-apa. Jadi kita mengambil bahan dari yang tua-tua. Yang tua-tua dalam arti Senior. ilmu ya, ilmu pengalaman, kedekatan kepada Allah. Kemudian yang muda ini mengumpulkan bahan itu menjadi satu, dijahitlah baju yang baru. Saya pernah waktu itu undang beliau datang ke tempat saya di Pangeran Jayakarta di Budi Rahayu dengan kondisi yang hujan dan banjir. Beliau datang. Tahun Itu berapa sesuatu ingat yang kurang lebih ada 5-6 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya masih keliling musola gitu. Dan itu yang menjadi apa ya, semangat. 5-6 tahun yang lalu masih keliling musola, kemudian Iya. sekarang sudah keliling ke Musola juga. musola sama. juga. apa yang diterapkan dan Anda ambil dari seorang Kiai Haji Zainuddin MZ? Banyak sekali maaf penceramah yang bicara sendiri. Tapi kalau beliau kan tidak, komunikatif. Kita kan tahu dengan siapa beliau bicara gitu, dan harus apa dan harus bagaimana. Jadi beliau termasuk salah satu guru yang saya banggakan. Meskipun secara tidak langsung saya tidak pernah belajar, tapi lewat media saya bisa lihat beliau. Oke, Pak Kiai, saya ingin Anda memberikan komentar Anda untuk seorang dai-dai muda seperti Uje yang katanya Ustadz Gaul. Iya, saya yang termasuk yang percaya bahwa tiap zaman akan melahirkan anak-anaknya sendiri, yang dia akan harus mampu menjawab tantangan zamannya itu. Saya bersyukur, saya bangga dan saya terharu dengan kemunculan Uje, Yusuf Mansur, dan adik-adik kita yang lain. Karena memang seharusnya itu jangan patah tumbuh hilang berganti, karena telat. Belum patah mestinya sudah harus berganti. Apalagi tantangan dakwah ke depan ini semakin banyak dan variabel. Karena dakwah Islam itu kan memberikan jawaban Islam terhadap masalah-masalah kehidupan. Jadi dia survival. Karena itu seorang juru dakwah ke depan harus, tapi polanya intinya begini. Kalau sampaikan dari aku walaupun sekedar satu ayat, itu kan amatir. Tiap orang bisa dan boleh. Namun ketika Quran memberikan isyarat hendaknya ada di antara kamu sekelompok orang yang berseru kepada kebajikan, mencegah yang munkar, menegakkan yang ma'ruf. Itu isyarat Quran kepada profesionalisme dakwah. Nah, kalau dakwah dikerjakan secara profesional dalam tanda kutip, nah kita harapkan itu yang bisa membangun masyarakat bangsa kita. Oke, ini saya ingin ke Mas Kiwil. Dai, yang itu dai KW1 juga lah, boleh disebut seperti itu. Ini dai. Ya, ini juga dai. Daah. Daah, tidak. Bang Mali, mau ikut dakwah juga? Kalau saya ikut dakwah, kasihan seni saya nanti. Sebab ini biang-biang dakwah sudah ada. Biang, Di situ sudah diatur, rezeki masing-masing ada rezekinya. Ini khusus dakwah, karena perjuangannya dakwah. Saya seni, perjuangannya seni. Oke. Kalau Bang Kiwil? Kalau Bang Kiwil, mau? Bingung ngomongnya. Insya Allah belok ke dakwah? belajar menjadi yang lebih baik lagi. Udah tua ketinggalan. Ngomong tua kenceng banget. Ada, ingin berdakwah nggak? Seperti Ya, seperti Uje disampaikan, misalnya? mungkin yang masih amatir-amatiran lah, ya walaupun sedikit masih amatir, tapi insya Allah untuk menjelang ke profesional kan bisa belajar dari Pak Kiai Iya, sendiri, iya. dari Pak Uje sendiri, Friend. dari friend Uje. Yo, coy. Ya, Bang Uje. Terakhir nih, saya ingin Anda menggambarkan seorang Kiai Haji Zainuddin MZ dalam sebuah kalimat. Ini terakhir, silakan. Ya, bagi saya beliau tidak pernah hilang dari kancah dakwah. Meskipun sebagian orang mengatakan setelah beliau terjun ke politik maka habislah beliau, siapa bilang? Tidak. Apakah beliau, apakah Agim setelah kasus poligami? Bagi saya tidak. Karena mereka tidak boleh hilang. Mereka adalah inspirasi kami yang muda-muda. Dari sanalah kami lahir. Dan dari mereka lah kami belajar. Dan dari keikhlasan, ketulusan, dan lapang dada serta doa mereka, kami seperti ini. Oke. Nah, baik, sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Kita jumpa lagi pekan depan. Tetapi sebagai penutup, boleh saya minta Kiai Anda memberikan dakwah singkat 1 menit, 2 menit kepada yang sedang menyaksikan terkait kondisi Indonesia saat ini. Silakan Kiai. Iya. Pertama kita baru selesai pemilu, baik legislatif maupun pilpres. Yang kita harapkan kepada rakyat bangsa kita, pertama tentu mereka sudah jadi pemilih yang cerdas. Yang kedua tetap mampu menjaga semangat kebersamaan. Bahwa komitmen demokrasi kita siap berbeda tapi tidak untuk berpecah belah. Kemudian yang kedua, buat yang terpilih, sudah waktunya memenuhi janji-janji kampanye, memenuhi amanat dan harapan umat. Saya khawatir kalau yang terpilih ini misalnya tidak punya komitmen, Baik.
sehingga akhirnya mengecewakan kembali rakyat. Baik. Saya kira itu harapan kita. Yang kedua, dengan maraknya terorisme belakangan ini, setiap kita dituntut untuk meningkatkan kewaspadaan, tapi dengan tetap komitmen bahwa tidak ada agama yang apapun yang bisa diidentikan dengan terorisme. Baik, baik, Jadi, baik. Baik, terima kasih Kiai. Senang berbincang dengan Anda semua. Sampai di sini 1 jam lebih dekat. Kami jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.